Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Pabrik JC Olahraga. Di sini kami akan mempresentasikan hasil studi selama satu semester kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indra Haryana dengan NIM A12 2023 07083. Perkenalkan, nama saya Yonatan Girsang dengan NIM A12 2023 07075. Kenalkan nama saya Anggoro Najib Prabowo dengan NIM A12 2023 07068. Mari kita mulai presentasinya. Latar belakang, kami bercita-cita ingin memiliki pabrik yang berfokus pada pembuatan sebuah jersey yang digunakan dalam berbagai kegiatan olahraga, supaya dapat membantu orang mendapatkan kenyamanan dalam berolahraga serta pentingnya personalisasi dalam setiap aktivitas. Sehingga jersey kami memungkinkan digunakan dalam kondisi badan pengguna. Untuk visi pabrik jersey sendiri, yaitu kami menjadi penyedia utama jersey berkualitas di Indonesia yang memadukan kreativitas, kualitas, dan kenyamanan. Untuk misinya sendiri dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama memberikan layanan kostumisasi terbaik, kedua mengutamakan kualitas kenyamanan, dan yang terakhir adalah membangun brand yang dipercaya oleh komunitas olahraga dan penggemar. Yang kedua, gambaran objek. Menggunakan bahan inovatif, jersey kami mampu menyesuaikan suhu tubuh, memberikan kesegaran saat panas, kehangatan saat dingin. Teknologi cepat kering menjaga tubuh tidak lembab, sementara material yang ringan dan elastis memastikan kebebasan bergerak tanpa hambatan. Serta jersey kami dapat dikostum sehingga menawarkan produk jersey olahraga yang dapat disesuaikan atau dikostumisasi sesuai dengan keinginan pelanggan. Kami menyediakan berbagai pilihan desain, bahan, warna, dan elemen personalisasi untuk jersey olahraga yang digunakan dalam berbagai jenis olahraga seperti sepak bola, basket, futsal, voli, lari, atau bahkan e-sport. Pelanggan dapat menambahkan nama, nomor punggung, logo tim, slogan, atau bahkan kostum lainnya. Yang ketiga, identifikasi aktor rantai pasok. Untuk pemasok bahan baku, pada jersey kami ada 3 supplier. Yang pertama supplier benang, kain, dan tinta. Pabrik jersey olahraga setelah menerima bahan baku dari supplier akan diolah menjadi produk jadi, yaitu sebuah jersey olahraga. Kemudian akan didistributor untuk didistribusi produk ke berbagai toko atau langsung ke pelanggan. Yang kemudian retail berupa toko fisik atau online shop yang menjual jersey olahraga. Pelanggan yaitu penggemar olahraga, tim olahraga, komunitas, atau individu yang mencari jersey untuk berbagai keperluan. Untuk alur proses akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keempat, alur proses. Berikut gambar alur proses pengelolaan jersey. Ilustrasi pergerakan rantai pasok dari hulu ke hilir. Yang pertama ada supplier benang ke pabrik jersey olahraga ke gudang produk olahraga, gudang produk olahraga ke retail atau e-commerce ke pelanggan. Yang kedua, ada supplier kain ke pabrik jersey olahraga ke gudang produk olahraga, gudang produk olahraga ke retail atau e-commerce ke pelanggan. Yang ketiga, ada supplier tinta ke pabrik jersey olahraga ke gudang produk olahraga ke retail atau e-commerce ke pelanggan. Yang kelima, alur proses dengan informasinya. Supplier benang, supplier kain, supplier tinta ke pabrik jersey olahraga, aliran data yang diperoleh, data informasi. Yang kedua, pabrik jersey olahraga ke gudang produk olahraga, aliran data yang diperoleh, data informasi. Yang ketiga, gudang produk olahraga ke retail, aliran yang diperoleh, data produk. Yang keempat, gudang produk olahraga ke e-commerce, aliran yang diperoleh, data produk. Yang kelima, gudang produk olahraga ke corporate, aliran data yang diperoleh, data produk. Yang keenam, retail ke pelanggan, aliran yang diperoleh, data keuangan atau finance. Yang selanjutnya, e-commerce ke pelanggan,
aliran data yang diperoleh data keuangan atau finance. Yang keenam ada gambar alur proses pengolahan jersey, ilustrasi pergerakan rantai pasok dari hilir ke hulu, pelanggan ke retail atau e-commerce, retail atau e-commerce ke distribusi, distribusi ke gudang produk olahraga, gudang produk olahraga ke pabrik jersey olahraga, pabrik jersey olahraga ke supplier benang. Yang selanjutnya ada pelanggan ke retail atau e-commerce, selanjutnya retail atau e-commerce ke distribusi, distribusi ke gudang produk olahraga, gudang produk olahraga ke pabrik jersey olahraga, selanjutnya pabrik jersey olahraga ke supplier kain. Yang terakhir ada pelanggan ke retail atau e-commerce, retail atau e-commerce ke distribusi, distribusi ke gudang produk olahraga, gudang produk olahraga ke pabrik jersey olahraga, yang selanjutnya ke supplier tinta. Alur proses dengan informasinya. Yang pertama pelanggan ke retail atau e-commerce, aliran data yang diperoleh data keuangan atau finance. Selanjutnya ada retail atau e-commerce atau korporat ke gudang produk olahraga, aliran data yang diperoleh data informasi, gudang produk olahraga, pabrik jersey olahraga, aliran data yang diperoleh data produk. Selanjutnya pabrik jersey olahraga, supplier kain, supplier benang, supplier tinta, aliran data yang diperoleh informasi. Selanjutnya dilanjutkan Mas Aji Prabowo. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang decoupling point. Berikut gambar decoupling point yang terletak pada manufaktur. Implementasi make to order pada decoupling point rantai pasok dalam pabrik jersey saya memungkinkan setiap pemesanan diproduksi sesuai dengan permintaan spesifik pelanggan seperti contoh jersey custom untuk klub olahraga, jersey custom untuk acara komunitas, jersey custom untuk sekolah maupun pegawai negeri sehingga mengurangi risiko penumpukan stok yang tidak laku. Selanjutnya, gambar decoupling point yang terletak pada retail. Alasan decoupling point terletak di sana karena retailer melakukan implementasi make to stock karena stok barang akan selalu tersedia sebab selalu disuplai oleh distributor sehingga stok akan selalu tersedia dengan kebutuhan dan order dari pelanggan. Selanjutnya, gambar decoupling point yang terletak antara manufaktur dan distributor. Alasan postponement terletak pada tahap distribusi adalah memungkinkan penyesuaian produk akhir jersey olahraga berdasarkan permintaan pasar atau preferensi pelanggan. Misalnya, menambahkan logo sponsor atau nomor pemain tertentu dapat dilakukan pada tahap ini. Selanjutnya, target pasar. Berikut gambar target pasarnya. Alasan mengapa kami memilih wilayah Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Yang pertama, Bandung. Bandung adalah kota dengan populasi besar dan antusiasisme tinggi terhadap olahraga. Banyak komunitas lokal aktif dalam berbagai jenis olahraga. Yang kedua, Jakarta. Sebagai ibu kota, Jakarta memiliki segmen pasar yang luas. Dari komunitas olahraga kasual hingga profesional, banyak perusahaan dan institusi yang mencari jersey custom untuk branding dan kegiatan internal. Yang ketiga, Surabaya. Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya memiliki daya beli masyarakat yang relatif tinggi. Produk jersey olahraga dengan kualitas premium, desain inovatif, dan personalisasi menarik dapat diterima dengan baik oleh pasar ini. Yang terakhir, Semarang. Selain karena dekat dengan pabrik utama, Semarang juga merupakan kota pendidikan. Semarang juga memiliki banyak universitas besar sehingga banyak kompetisi olahraga tingkat regional dan nasional seperti Pekan Olahraga Pelajar dan POP.
Akan olahraga pelajar daerah atau Popda dan kegiatan serupa. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izinkan saya melanjutkan. Selanjutnya litem. Pabrik bahan baku ke tempat produksi, estimasi litemnya sekitar 1 sampai 2 hari, dan untuk biaya sekitar 100.000 sampai 1.500.000 per pengiriman. Kedua, Semarang, Jakarta, estimasi litem sekitar 1 hari dengan biaya 500.000 sampai 1 juta per pengiriman. Ketiga, Semarang, Bandung dengan estimasi litem sekitar 2 hari dengan biaya sekitar 700.000 sampai 1.500.000 per pengiriman. Yang keempat, Semarang, Surabaya dengan estimasi litem sekitar 1 hari dengan biaya sekitar 200.000 sampai 400.000 per pengiriman. Yang terakhir, Semarang to Semarang. Tidak ada litem dan juga tidak ada biaya pengiriman karena jaraknya yang tidak terlalu jauh dan juga masih satu kawasan dengan pabrik utama. Selanjutnya, strategi pengelolaan permintaan. Di sini kami mempunyai strategi pengelolaan permintaan menjadi 5 poin. Yang pertama, pengumpulan data permintaan secara akurat, kolaborasi dengan pelanggan dan mitra bisnis. Ketiga, segmentasi pasar dan diversifikasi produk. Yang keempat, sistem manajemen permintaan. Dan yang terakhir adalah penyesuaian produk berdasarkan tren permintaan. Kesimpulan, pengelolaan rantai pasok dalam produksi dan distribusi jersey olahraga dengan fokus utama pada kualitas, personalisasi, dan keberlanjutan produk. Jersey yang menjadi objek utama laporan dirancang untuk memenuhi kebutuhan beragam konsumen, mulai dari atlet profesional hingga individu yang dengan gaya hidup aktif. Produk ini dirancang dengan mengutamakan kenyamanan dan fungsi, menggunakan bahan inovatif seperti kain berpori, elastis, cepat kering, serta ramah lingkungan untuk mendukung keberlanjutan. Jersey dibuat dari bahan daur ulang, memperkuat komitmen perusahaan terhadap lingkungan, desain yang estetis dan fungsional, menciptakan perpaduan sempurna antara gaya, kenyamanan, dan performa, menjadikan jersey ini pilihan ideal bagi komunitas olahraga maupun individu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.